Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumil. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah limpahkan karunia, nikmat iman, nikmat beribadah, nikmat ketika kita melaksanakan syariatnya, dan menikmati pula ketika kita menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabiullah akhir zaman, khatamun nabiyyin, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pula salawat serta salam kepada keluarga, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'i wa tabi'ut tabi'innya. Dan semoga kita pun mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, dikumpulkan dengan para nabi dan rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir di kajian subuh pagi bersama Bait Al-Hikmah Khalifah Tur. Pagi ini insya Allah yang akan menyampaikan kajian materinya bersama Ustadz Gun-Gun Syihabuddin LC, keutamaan doa dan istighfar di bulan Ramadan. Semoga Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan milik ibu dan bapak, milik kita semua. Beberapa Ramadan ke belakang boleh jadi menjadi sebuah ilmu, sebuah pelajaran di mana kekosongannya bisa kita penuhi di Ramadan tahun ini. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita berjumpa bisa menyambut tamu agung bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum Ustaz Gun menyampaikan, kita akan sapa dulu guru-guru yang sudah hadir. Assalamualaikum Bunda Empet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Sehat. Kan pada umur. Beja-beja. Ya, kedah terang sedaya. Baik. Pagi ini apa nih ilmu yang bisa mau dapatkan dari Bunda? Untuk ibu bapak yang sudah hadir di kajian Jumat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pak Mu, Ustadz Gun-Gun, Kang Rustam yang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yang selalu memfasilitasi kita dalam mencari ilmu di pagi hari yang indah ini dan menyambut bulan Ramadan yang hanya beberapa hari lagi. Kepada para ibu dan bapak yang hari ini hadir, simak betul hari ini adalah istimewanya doa dan beristighfar di bulan Ramadan. Sebab ini kesempatan emas. Doa di bulan Ramadan itu Allah akan ijabah karena kitanya sedang berpuasa, kitanya sedang mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang diminta, silahkan diminta di bulan Ramadan itu, karena bulan Ramadan bulan yang mustajabah doa. Juga istighfar karena itu adalah untuk introspeksi kepada diri kita, karena kita manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan hilaf. Selamat menikmati. Dan ini adalah diambil dari Riyadus Shalihin yang selalu saya sampaikan, daripada baca Riyadus Shalihin setebal itu, kita dengarkan saja Ustadz Gun-Gun. Kita instannya aja, tapi terus diaktualisasikan dalam kehidupan kita supaya Allah memberikan rahmat dan berkahnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Empet sudah menyampaikan hikmah ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menikmati jamuan di bulan suci Ramadan yang begitu indah pahalanya. Ya. Assalamualaikum Ustadz Gun-Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Khair. Lagi ya Ramadan. Karena sebentar lagi Ramadan, sebentar besok juga terakhir kajian subuh. Nanti pindah waktunya nih, ya duha sama asyar. Ustadz, silakan disampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Termohon. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mempertemukan kita kembali di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Habibina Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tunduk, taat, patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih dan solihah, menjadi umat nabinya yang senantiasa bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalannya sampai kematian menjemput kita semua, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, sehingga Allah pantaskan kita untuk menjadi penghuni surga yang dijanjikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimani rahimakumullah ajma'in. Insyaallah dalam hitungan hari kita akan segera memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para sahabat, para salafus salih, para tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang menunggu kehadiran bulan Ramadan tersebut. Karena sungguh merugi, sungguh celaka orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mencicipi jamuan dari Allah, atau istilahnya itu adalah ghanimah rabbaniyah. Kemudian dia tidak diberikan keinginan, tidak diberikan antusias untuk menyambutnya, untuk mengisinya dengan berbagai macam amalan, maka ini adalah sebuah kerugian besar. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menyimpan di kitab yang kedua, ya di bab yang ke-218 tentang wajibnya saum Ramadan, dan ini lumayan panjang bahasannya. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin memberikan satu hal yang saya anggap penting, karena ini sebagai pengingat diri saya sendiri, ya supaya Ramadan ini bisa diisi dengan berbagai macam ibadah. Nah, salah satu ibadah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, yang kita anggap mudah tentu saja adalah berdoa dan beristighfar. Karena doa dan istighfar ini adalah satu kesatuan. Istighfar merupakan bagian dari doa. Doa adalah permintaan kita secara umum kepada Allah Azza wa Jalla, sementara istighfar adalah permintaan yang khusus. Permintaan khusus yang berkaitan dengan dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bunda Pet, bahwa manusia ini, kita semua tidak pernah luput dari yang namanya khilaf, dari yang namanya dosa, baik dosa yang terasa ataupun dosa yang tidak terasa, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tanpa sengaja kita lakukan. Maka kita semua ini butuh dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Sebagai pengingat ya, bahwa maghfirah atau ampunan Allah itu, kalau kita lihat dari sisi bahasa, kata Syekh Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan bahwa maghfirah itu satu akar kata dengan kata maghfar. Maghfar itu adalah penutup kepala yang sekaligus melindungi. Begitu juga dengan maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan Allah yang berfungsi untuk menutupi setiap dosa dan kesalahan kita. Kemudian kita juga terhindar dari akibat-akibat dosa yang kita lakukan, itulah maghfirah.
Di satu sisi kita butuh maghfirah Allah supaya kita tertutupi aib-aib kita, supaya kita tertutupi dosa-dosa kita sehingga kita tidak terhinakan. Makanya Muhammad bin Wasi' dalam qaulnya beliau mengatakan, laukana lidzunubir rih, seandainya dosa itu berbau, maka yabqa ahadan, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk di sisiku, ya, ayajlisa indi, duduk di sampingku. Seandainya dosa itu berbau. Nah, ini adalah salah satu di antara rahmatnya Allah. Allah Ghafar, Allah Ghafur, ya, Allah itu maha menutupi, Allah itu maha mengampuni. Dan wasi'at rahmati ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku itu lebih cepat daripada kemurkaanku. Nah, itulah maghfirah, bahwa kita butuh dengan itu, pertama untuk menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita. Yang keduanya, supaya kita terhindar dari akibat buruk yang disebabkan oleh dosa itu. Akibat buruk yang disebabkan oleh dosa itu. Makanya yang berkaitan dengan maghfirah, Allah Ta'ala menggunakan kalimat-kalimat yang berkonotasi cepat. Seperti wasari'u di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kemudian di dalam Quran surah Al-Hadid menggunakan kalimat sabaqa, ya, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum ayat 21-nya. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Maaf, 21 atau 22, ya. Sari'u artinya bersegera, cepat, diddul bata, ya, lawan daripada boyot, kalau kata orang Sunda namanya boyot itu lelet gitu. Nah, untuk mendapatkan ampunan kita harus bersegera, harus cepat, jangan berlambat-lambat. Kemudian wasabiqu itu artinya berlomba. Yang namanya berlomba tidak membiarkan orang lain menang. Yang namanya berlomba kita yang harus duluan sampai. Artinya untuk mendapatkan maghfirah Allah jangan sampai terdahului oleh orang lain. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, Raghima anf, rugi dan binasa, man adraka Ramadan falam yudfarulah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan, maka kecelakaan dan kebinasaan baginya. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, Allah melapangkan ampunannya, Allah membuka lebar-lebar pintu ampunannya. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan ampunan tersebut, tapi kemudian dia menyia-nyiakannya, maka orang tersebut rugi, celaka, binasa. Raghima anf. Ya, bayangkan kalau kita lihat kalau lihat rangkaian hadis sebelumnya, kata Nabi SAW, cerita hadis ini kan ketika Nabi SAW menaiki mimbar, kemudian dalam setiap titian mimbar Rasulullah mengatakan amin. Di titian yang kedua beliau mengatakan amin. Di titian yang ketiga beliau mengatakan amin. Amin diucapkan 3 kali oleh Nabi SAW sehingga membuat para sahabat terheran-heran. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Kemudian kata Nabi SAW, sungguh Jibril berdoa kepada Allah, rugi dan binasa. Barang man adraka walidayh, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, akan tetapi dia tidak masuk surga, maka rugi dan binasa. Maksudnya apa? Orang tua adalah kunci surga kita. Orang tua adalah sarana yang diberikan oleh Allah, atau lebih mudahnya orang tua adalah jalan, ya, menuju surga yang gampang. Kita rawat mereka, ya, kita bahagiakan mereka, kita urus mereka dengan sebaik-baiknya, maka itu adalah pintu surga kita. Ketika orang tua kita masih ada, tapi kita tidak bisa masuk surga dengan jalan yang mudah itu, maka kata Jibril, rugi dan binasa orang seperti itu. Diberikan kesempatan yang begitu besar, diberikan kesempatan yang begitu mudah, luar biasa, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Tentu ini adalah orang-orang yang rugi. Kemudian ketika namaku disebut, ketika nama engkau disebut, ya Muhammad, nama engkau disebut, kemudian dia tidak bersalawat kepada engkau, padahal bersalawat kepada Nabi, Allah dan malaikat akan bersalawat kepadanya, gitu kan? Tapi dia tidak menggunakan manfaat tersebut, maka rugi dan binasa. Ini adalah kesempatan yang baik. Nah, begitu pula sama halnya dengan Ramadan.
Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian orang kaum muslimin yang salihin, yang salihah, ya. Tetapi ada sebagian orang yang tidak menunggu-nunggunya, kemudian dia tidak bisa memanfaatkannya, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka sungguh ini adalah kebinasaan, ini adalah kerugian. Nah, ikhwati iman azani Allah wa yakum ajmain, Ramadan adalah bulan pembersihan diri, sebagaimana namanya itu sendiri. Ramadan artinya membakar. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita juga terbakar. Jadi kenapa dinamakan Ramadan? Karena diwajibkannya ketika cuaca sedang panas-panasnya di Saudi sana. Ya, dan secara maknawi Ramadan itu diartikan supaya apa? Supaya manusia, orang-orang yang diliputi oleh berbagai macam dosa itu bisa terkikis habis dengan Ramadan tersebut. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku ini dekat. Inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarshudun, agar mereka selalu dapat atau mereka selalu berada dalam kebenaran. Pertama, yang unik dari ayat ini, kalau kita tidak mengerti munasabul ayat, ya korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, maka kita akan merasa terheran-heran. 183 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum. 184-nya ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Saum itu hanya beberapa hari, ayyamam ma'dudat dan seterusnya. Kemudian 185-nya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. 185-nya masih berkaitan dengan Ramadan, bahwa Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Tiba di 186 Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku ini dekat, kan gitu. Nah, 187-nya disambung lagi dengan uhilla lakum lailatas siyam. Uhilla lakum lailatas siyam. Disambung lagi dengan ayat saum. Nah, ini adalah keunikan. Ya, kalau kita tidak mengerti munasabul ayat, korelasi antara ayat dengan ayat yang lainnya, ini buat apa nih, gitu kan? Ayat saum disisipkan di ayat ayat doa disisipkan di ayat saum. Nah, makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa masalah ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum tentang saum. Ini menunjukkan mengenai anjuran memperbanyak doa ketika di bulan tersebut. Memperbanyak doa di bulan Ramadan adalah sebuah kesempurnaan. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa. Ini kata Ibnu Katsir di dalam Quran, di dalam tafsir Quranul Azim. Ya. Nah, ini luar biasa. Gitu. Pernyataan yang dikatakan oleh Ibnu Katsir menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Namun doa itu mudah dikabulkan jika seseorang punya keimanan yang benar. Nah, keimanan yang benar ini korelasinya dengan apa? Dengan saumnya itu. Makanya yang dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan saum adalah orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Nah, di dalam ayat doa ini Allah mengatakan falyastajibuli wal yu'minu bi. Ya, setelah Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, gitu kan? Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi.
maka penuhilah perintah-perintahku dan berimanlah kepadaku. Artinya orang yang saum, orang yang menjalankan saum sudah menunjukkan eksistensi keimanan di dalam dirinya, sehingga Allah mengundang mereka untuk memperbanyak doa. Jadi salah satu rahasia kenapa ayat doa tiba-tiba disisipkan di ayat-ayat tentang saum. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang saum itu sangat mudah untuk dikabulkan doanya karena dia menunjukkan ketundukan dirinya. Gitu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, terkabulnya doa itu dikarenakan benarnya i'tiqad, kesempurnaan, ketaatan, karena di akhir ayat disebutkan falyastajibuli wal yu'minu bi. Nah, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu rahasia yang pertama, ya, kenapa ayat tentang doa ini disisipkan di dalam ayat tentang saum. Yang kedua, kalau kita perhatikan kembali ayat ini, ya, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, seolah-olah Allah mendahului kalimat tersebut, ya, dengan pernyataannya sebelum ada yang bertanya, seolah begitu. Beda dengan kalimat istifham yang lain. Ya, banyak kalimat istifham, kalimat pertanyaan, sa'ala yas'alunaka misalkan, ya, dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat tersebut selalu disambung dengan kata kul. Ya, coba nanti perhatikan. Quran surah Al-Baqarah 189 ketika Allah mengatakan sambungan dari ayat tentang saum ini, ya. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal, maka ada terusannya kul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah bahwa hilal itu waktu-waktu bagi manusia, wal haji, untuk haji dan seterusnya. Kemudian Al-Baqarah 215 Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang diinfakkan, maka terusannya qul ma anfaqtum min khair. Katakanlah apa yang diinfakkan itu dari yang baik-baik untuk orang tua dan seterusnya. Al-Baqarah 217 misalkan wa yas'alunaka 'anis syahril haram. Qitalun fi, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, maka lanjutannya adalah qul lagi, katakanlah lagi. Kemudian wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, lanjutannya qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Khamr, ya, tentang maisir, tentang judi, maka lanjutannya qul, katakanlah. Kemudian wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Terus jawabannya adalah qul dan seterusnya, masih banyak ayat-ayat lagi, ya. Wa yas'alunaka 'anil anfal misalkan, ya. Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha dan seterusnya. Nah, ini selalu menggunakan kata sambung. Nah, di dalam ayat ini pertama seolah-olah pertanyaan itu belum terjadi, walaupun ini ada asbabun nuzulnya. Ketika ada orang Badui yang bertanya kepada Nabi SAW, am qaribun rabbuna au ba'idun? Apakah dekat Tuhan kami itu atau jauh? Kalau dekat, maka aku akan berdoa dengan berbisik-bisik. Kalau jauh, aku akan berdoa dengan berteriak-teriak. Ini pertanyaan orang Badui. Nah, sehingga turunlah ayat ini. Tetapi ayat ini sekali lagi menunjukkan bahwa Allah ingin mendahului hambanya sebelum hamba itu memiliki pertanyaan tentang eksistensi dirinya. Makanya kalimatnya wa idza sa'alaka. Beda dengan kalimat-kalimat yang tadi, selalu wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu tentang Homer, tentang apa yang diinfakkan dan seterusnya. Dan selalu menggunakan kata kul. Nah, tetapi kalau ayat ini ketika menggunakan kata wa iza dan apabila, seolah-olah belum terjadi. Tapi Allah ingin mendahului kalau nanti ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, gitu kan? Nah, Allah tidak menggunakan kata kul lagi di sini. Kul fa inni qarib, tidak. Tapi langsung Allah samber dalam tanda petik fa inni qarib, aku ini dekat. Ini menunjukkan apa? Kalau kita berdoa, maka langsunglah berdoa kepada Allah. Kita tidak perlu perantara. Bukan berarti kita tidak boleh meminta doa sama orang lain, boleh, tentu saja. Boleh kita meminta doa sama orang lain, minta doa sama orang-orang yang salih yang masih hidup, minta doa sama orang tua,
minta doa sama orang yang kita anggap ahlul ilmu, ya, para ulama, para ustadz, misalkan kita minta doa, para sesepuh kita mintai doa, boleh, silakan, nggak apa-apa. Tetapi di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berdoa. Setiap orang punya hak yang sama untuk berdoa. Semuanya sama, semuanya sama. Makanya di dalam ayat ini Allah tidak menyisipkan kata kul lagi, tapi langsung Allah menyampaikan ini qarib, fa inni qarib. Aku ini dekat. Aku ini dekat. Makanya ikhwatu iman azani Allah wa yakum ajmain, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memasuki bulan Ramadan, maka jangan lupa banyak-banyak berdoa. Jangan lupa untuk meminta kebaikan-kebaikan bagi akhirat kita. Boleh saja kita meminta kebaikan untuk urusan-urusan dunia, tapi yang paling penting adalah untuk urusan-urusan akhirat kita. Bahkan nanti di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, Nabi sering meminta doa, Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf dan mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Inilah doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW di akhir-akhir bulan Ramadan. Nah, ikhwat iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia membacakan doa, maka akan dikabulkan. Ini hadis Nabi SAW. Makanya jangan lupa salah satu doa yang harus kita perbanyak. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Wa a'tiq riqaba aba'ana. Wa ummahatina. Dan seterusnya. Ya Allah, bebaskan kami, hapus catatan kami dari api neraka. Ini adalah salah satu doa yang sering dipanjatkan. Kalau Bapak Ibu sering memutar rekaman sholat tarawih ya di Masjidil Haram, bagaimana Syekh Sudais ketika berdoa di kunut witir mengulang-ulang doa ini, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, sampai menangis beliau. Ya, hampir semua imam ketika membaca doa itu, ya Allah, hapuskanlah nama saya, ibaratnya gitu, hapuskanlah nama saya dari catatan penghuni neraka jahanam. Hapuskanlah nama saya dari catatan penghuni neraka jahanam. Ini doa yang jangan sampai pernah kita tinggalkan ketika kita masuk bulan Ramadan. Karena tadi kita butuh dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kita butuh dengan kemaafan dari Allah Azza wa Jalla. Kita butuh dari pembebasan dari akibat setiap dosa yang kita lakukan. Kita ini semua butuh. Ya, setiap diri kita tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Setiap diri kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Bahkan setiap niat-niat buruk yang tidak kita istighfari, setiap niat buruk yang tetap bercokol di dalam hati kita, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini hati-hati ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka ketika kita masuk bulan Ramadan, maka perbanyaklah doa. Boleh kita berdoa untuk urusan-urusan duniawi kita, tetapi yang paling penting adalah kita berdoa di hadapan Allah supaya apa? Supaya kita mendapatkan kesenangan-kesenangan akhirat, kita terbebas dari akibat setiap dosa kita. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada beberapa waktu yang khusus bagi kita untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18, ya, Allah Ta'ala mengatakan ketika Allah menyebut tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin.
kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka itu di dunia adalah muhsinin. Ini ciri yang pertama adalah muhsinin. Jadi penghuni surga yang nanti dijanjikan oleh Allah dengan taman-taman surga dan mata air, salah satu penghuninya adalah mereka senantiasa berbuat baik, muhsin. Yang keduanya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nah, ini yang dijalani oleh orang-orang yang sedang saum, ikhwatu iman. Orang yang saum sedikit tidurnya. Malamnya, awal malam dia harus tarawih, kemudian sebelum subuh dia harus sudah bangun untuk sahur. Nah, makanya kebiasaan ini bukan kebiasaan Ramadan saja, tapi Ramadan adalah melatih diri kita supaya bisa seperti ini, gitu. Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail." Jaga oleh kalian qiyamul lail fa innaha da'bus sholihin ma qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah budayanya, gitu. Budayanya, kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian juga sudah begitu, sedikit tidur mereka itu. Beda dengan kita. Kalau kita kan sedikit-sedikit tidur, gitu kan. Kalau orang soleh itu tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, ya. Gitu. Bahkan kalau kita di pengajian atau di Jumatan, bapak-bapak itu selalu ada kesempatan untuk mengambil take nap itu ya, mengambil tidur gitu ya. Nah, ini beda ya, memang beda ya. Tetapi Ramadan harus kita jadikan sebagai sarana tarbiyatun nafs ya, tarbiyah untuk diri kita supaya kita bisa mencontohi, meneladani orang-orang yang salih yang dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Dan salah satu cirinya adalah wabil ashari qanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini waktu sahur, ikhwatu iman, adalah waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Waktu sahur adalah waktu yang terbaik untuk kita memohon ampun. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu sekitar 3 jaman menjelang subuh. Kenapa? Karena malam itu sekitar 9 jam kalau dihitungnya dari Isya sampai ke subuh, berarti 3 jam terakhir itu adalah sepertiga malam terakhir. Kata Allah Ta'ala mengatakan, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajibalahu, maka aku akan kabulkan. Wa man sa'aluni fa'u'tiyahu, barang siapa yang meminta akan aku beri. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirulahu, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan ampuni. Ini luar biasa ikhwatu iman. Mungkin di bulan-bulan yang lain kita sulit ya untuk bangun di awal malam, untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, ini mumpung Ramadan ikhwatu iman, kita manfaatkan itu. Jadi ketika bangun sahur jangan hanya sekedar makan doang, tapi sisihkan waktu kita ambil wudhu, kita istinsyak ya, bersihkan hidung kita sebagaimana sunnah Nabi SAW. Kita istinsyak, kita bersihkan hidung, berwudhu ya. Kemudian kita berdoa sejenak, ya, nggak usah lama-lama. Sejenak kita mohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Banyak kalimat-kalimat istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Silakan pilih mana yang menyenangkan bagi kita, yang kita fahami, yang kita bisa khusyui ya dalam membacanya. Ini luar biasa ya ikhwatu iman. Luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini ya, jangan sampai sahur itu berlalu begitu saja. Padahal sahur adalah waktu yang sangat singkat. Waktu yang sangat singkat, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melalui waktu sahur itu selama 30 hari ke depan insya Allah ya.
Dan mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan kita nanti setiap kita bangun sahur, ya ketika kita bangun menjelang subuh, kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk berdoa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ketika berpuasa. Ketika berpuasa, makanya kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa menahan dirinya dari menahan perkataan yang zur, perkataan yang buruk, wal amala bih, malah dia melakukan tindakan tidak terpuji, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh dengan saumnya itu. Ya, Allah tidak butuh akan dirinya menahan lapar, menahan haus, Allah tidak butuh. Makanya ketika kita sedang saum, lebih banyak menyendiri saja. Jangan terlalu banyak dalam tanda petik sosialisasi yang tidak penting. Tapi kalau ada keperluan, kepentingan, ya diisi dengan berbagai macam aktivitas positif, maka dipersilahkan. Tapi kalau hanya sekedar ngabuburit, ya kalau hanya sekedar kumpul-kumpul, nggak ada maknanya, itu kita sudah membuang waktu secara percuma. Ini sayang sekali, ikhwatu iman. Ini bulan Ramadan adalah bulan yang mahal, bulan yang sangat dinanti-nanti. Jangan sampai kita perlakukan Ramadan seperti bulan biasanya, ya seperti bulan-bulan yang lainnya. Tapi kita harus benar-benar mengisi bulan tersebut dengan berbagai macam aktivitas amal salih. Bahkan para ahlul Madinah, para penduduk Madinah, ada yang mengatakan gini, ketika kami memasuki usia ke 40 tahun, ya, kami lebih banyak menyendiri untuk membiasakan ya berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena salah satu yang menyedihkan bagi seseorang adalah ketika dia diletakkan di liang lahat, kemudian dia mendengar saudara-saudaranya, tetangganya, teman-temannya meninggalkan, derap langkah kakinya terdengar di bawah lahat, terdengar tuh derap langkah kakinya. Itu menyedihkan. Karena apa? Karena dia tidak memiliki bekal sama sekali. Tapi kalau orang itu terbiasa menyendiri, terbiasa baca Quran sendiri, terbiasa sholat malam sendiri, sebagaimana kata Nabi, "Shallu alaikum, shallu billaili wan nasu niyam." Sholatlah kalian di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Artinya apa? Dia terbiasa sendiri melakukan amal saleh yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia melihat pun dia terbiasa dengan sendiri. Dia terbiasa ditemani dengan amalan-amalannya. Sehingga dia tidak merasa sedih ketika apa? Ketika teman-temannya meninggalkan dirinya, yang terdengar derap langkah kakinya. Oleh sebab itu, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, kalau tidak ada hal yang terlalu penting untuk kita kerjakan di bulan Ramadan, atau kalau bisa kita lakukan saat ini, maka lakukan saat ini. Biar Ramadan benar-benar kita khusyuk. Ya, ketika saat berpuasa kita isi dengan doa, kita isi dengan tilawah, kita isi dengan tadabbur Quran dan seterusnya. Kita isi dengan thalabul ilmi dan seterusnya. Jangan sampai diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat, yang tidak ada faidahnya nanti untuk urusan-urusan akhirat kita. Itu yang kedua, waktu yang terbaik adalah sepanjang kita berpuasa, maka isilah dengan berdoa. Nah, yang ketiga, kata Nabi SAW, ketika menjelang berbuka, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hina yuftir wa da'watul mazlum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa hina yuftir, ketika berbuka. Wa da'watul mazlum, dan orang yang terzalimi. Nah, orang yang sedang saum, kemudian dia berdoa dulu sebelum berbuka, sebagian ulama mengatakan karena dia sudah menyelesaikan kewajibannya dalam penuh ketundukan. Dia bisa menahan lapar dan dahaga dengan penuh keimanan. Sehingga dalam kondisi yang udah di klimaksnya gitu ya, di ujungnya, dia meminta kepada Allah, maka kemungkinan untuk diijabah itu besar sekali. Oleh sebab itu, ikhwatul iman, ya ketika kita hendak berbuka, maka coba sisihkan waktu sekitar 5 menit atau beberapa menit ya, untuk sedikit memanjatkan doa. Ada juga yang memahami setelah berbuka,
itu juga boleh dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang mutlak ya, doa yang bebas dipersilahkan. Ya, dipersilahkan kita berdoa untuk doa yang lainnya. Tetapi waktu untuk berbuka ini jangan langsung sampai jangan langsung main serobot ya. Jadi kita 5 menit, 10 menit udah di depan meja makan tapi kita tidak melakukan apa-apa. Ya, cuma memandang saja, ya, memandang kolak, ya, memandang cendol, memandang combro, bala-bala, gorengan dan seterusnya. Hanya yang dipandangi itu saja. Padahal kalau sebelum adzan mending jauhi itu makanan itu, biar kita khusyuk berdoa. Ya, baru setelah adzan tiba, ya kita selesai berdoanya, kemudian baru samperin tuh makanannya. Jangan sampai waktu yang terbaik itu kita sia-siakan hanya sekedar untuk mencrongin makanan, ya, untuk natapin makanan. Ya, Ustadz Mu udah ngasih kode ya, saya pikir cukup dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi bekal kita nanti menghadapi bulan Ramadan. Demikian aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim li wa lakum. Terima kasih Ustadz Gunggun, ini menjadi ibrah pelajaran buat saya pribadi nih ya. Terkadang saya juga orang tua tuh suka kelewat juga ya, doa pada saat sebelum buka sahur, menjelang sahur, kadang dipaksakan ya, doa tuh kuat ya, Allahumma paksakan itu sebelum buka harus menjauhkan dulu. Di meja makan tuh bukan makanan, Quran aja saya taruh. Karena memang sentuhan di bulan Ramadan masalah makan ini luar biasa ya. Ustadz, izin sebentar, saya ingin menyampaikan karena ada beberapa permohonan dari jamaah kajian subuh. Satu, Ustadz nanti doa yang tadi boleh di-share ya. Baik, insya Allah lewat ya. Ustadz Mu aja ya. Nanti boleh di-share ke Mu, nanti saya share ke jamaah. Baik. Kang Dea boleh membantu? Baik. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, insya Allah kajian di subuh pagi ini nanti akan berakhir besok pagi ya. Diakhiri dengan kajian langsung dari Mekah Al-Mukarramah bersama Ustadz Nail ya. Sebelum meninggalkan kota suci Mekah, di besok pagi Ustadz Nail akan siaran ya dari Mekah. Dan inilah kajian Ramadan selama weekday di Senin sampai dengan Jumat, pada asar pukul 15.30 dan 16.30. Inilah para pengisi kajian di bulan suci Ramadan ya. Dan ini di weekend Sabtu dan Minggu pada duha pukul 10 sampai 11.30. Kajian Ramadan juga bersama para guru-guru kita ya. Dan ada Mbak Utik, ada Pak Dr. Ali Firdaus, ada Dr. Tauhid Nur Azhar, juga ada Pak Dr. Haji Lukman Abdurrahman. Insya Allah akan menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita ya. Itu, dan tentunya ada kajian juga di malam-malam ganjil ya, Kang Dea. Insya Allah mudah-mudahan nanti Ibu Bapak bisa mengikuti di malam-malam ganjil ya. Itu nanti kita berkolaborasi dengan para panitia dari Jamaah Haji 2015 ya. Panitianya sudah menyiapkan siapa saja para pematerinya ya. Dan silakan daftarkan Bapak Ibu umroh bersama Khalifah Tour ya. Program kita tersedia hanya tinggal 2 tanggal saja nih ya, dari beberapa tanggal yang kami infokan di awal sudah terpenuhi. Tinggal 2 tanggal, silakan daftarkan di program umroh Lailatul Qadar ya. Ini yang akan berangkat adalah Ustadz Dedi Haryadi LC ya, di tanggal 19 April 2022 ya. Insya Allah akan menikmati jamuan Allah di malam-malam ganjil di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah ya, mudah-mudahan berkah. Dan umroh Syawal tanggal yang tersedia hanya tinggal tanggal 4 saja ya. Tanggal 6, tanggal 18, tanggal 22 itu sudah terpenuhi ya seatnya. Tinggal tanggal 4 Mei saja. Silakan daftarkan di program Umroh Syawal ya. Di tanggal itulah Ibu Bapak insya Allah akan menikmati umroh di bulan Syawal. Kita belum pernah nih umroh di bulan Syawal ya. Baik. Dan daftarkan pula bagi para putra, putri, saudara kita, anak-anak kita yang sudah punya niat untuk ibadah haji, jangan tunggu keberangkatan haji semakin lama. Ya,
Insya Allah di usia 12 tahun, para putra-putri kita sudah bisa mendaftar haji. Dan itu adalah hadiah terindah ketika mereka di usia 19 tahun. Haji di usia muda. Tetapi jika tidak ingin menunggu terlalu lama, ini solusinya. Daftarkan melalui haji, program haji memakai visa Furoda. Insya Allah, pembimbingnya adalah para asatid, guru-guru kita, ada Ustaz Wijayanto, yang senantiasa mensupport ya kegiatan untuk ibadah haji. Dan inilah bekal kita Ustadz Gun-Gun ya buat cemilan 10 11 di bulan suci ini yang sering menggoda nih ya. Kadang-kadang kalau di bulan puasa melihat kecoa saja jika korma karena warnanya sama ya. Silakan pesan di unit bisnis Ali Fahdur untuk pemesanan kurma ajwa dan sukari ya, bisa menghubungi Kang Mo, ada nomornya juga di layar, juga Kang Dea ya. Silakan dikontak, mau pesan berapapun insya Allah stoknya ada kurma ajwa dan sukari. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Yuniarti ya. Sebenarnya ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Selama bulan suci Ramadan yang ditunggu semua umat muslim karena bulan penghapus dosa. Kadang-kadang kita nih selama saum apabila berkumpul ya suka ngobrol berujungnya gibah selama bulan suci Ramadan. Ini gibah nih memang susah ya kerjaan mulut kita nih ya. Ngobrol tentang masalah keagamaan, ngobrolkan ustadz ya. Kemarin mah ceramah dan tarawihnya jangan ustadz itu lila ya. Ada nih ya. Kadang-kadang nih saya kalau jadi imam tarawih ibu suka request ustadzmu pendek-pendek trikul cenanya ibu macam ke. Nah ini bagaimana solusinya nih ya? Kita saum waktu sahur jangan dipakai ngobrol terus ya tidak banyak istighfar Ustaz. Kadang nonton TV juga sampai nunggu adzannya. Ya, Ustaz, silakan. Ya betul ya. Jadi gini, siapa Hasan Al Basri beliau mengatakan, ya bna Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam. Sesungguhnya engkau itu ayam. Ayam itu bukan ayam ya. Kalau ayam nggak pakai tasydid. Kalau ini pakai tasydid. Ayam artinya hari-hari. Innaka anta ayyam. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'dak. Apabila satu hari pergi, apabila satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Jadi kalau satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari diri kita. Ya bna Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya siangmu itu adalah tamu bagimu. Fa'ahsin ilaih, maka berbuat baiklah pada siangmu itu. Kalau engkau berbuat baik pada siangmu itu, irtahala bihamdik, maka dia akan berlalu dengan memuji engkau. Sebaliknya kalau kita berbuat buruk, maka siang akan pergi dengan bizammik, dengan mencela engkau. Demikian pula dengan malam-malammu. Artinya ikhwata iman, waktu itu adalah kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga. Kata Nabi SAW, dua nikmat yang sering manusia itu tertipu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan, nikmat waktu. Ketika waktu kita sia-siakan, maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sesungguhnya menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat, ya, lebih berat daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu berarti memutuskan hubungan engkau dengan Allah dan kehidupan akhirat. Sementara kematian hanya memutuskan engkau dengan kehidupan dunia dan penghuninya. Coba bayangkan, sampai sebegitunya orang-orang terdahulu ya ketika mereka itu memaknai tentang betapa berharganya waktu. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Manadamtu ala syai', tidak ada sesuatu pun yang membuat aku menyesal kecuali ya di mana satu hari terbenam mataharinya, berkurang ajalku, berkurang usiaku, tetapi tidak bertambah amalanku.
Ini orang-orang terdahulu sampai begitu. Tidak ada yang membuat aku menyesal, kecuali kata Abdullah bin Mas'ud, apabila dalam satu hari mataharinya sudah tenggelam, itu menunjukkan berkurangnya ajalku. Ya kan, semakin bertambah hari, semakin berkurang ajal kita. Jatah usia kita makin berkurang, makin dekat dengan kematian. Tetapi tidak bertambah amalanku. Ini yang harus kita membuat menyesal. Nah, nasihat-nasihat seperti ini, ikhwatu iman azani Allah wa yakum ajma'in, ya harusnya menjadikan pegangan bagi kita, sehingga ketika kita memasuki bulan yang istimewa, bulan Ramadan, kita tidak menggunakannya dengan sesuatu yang justru malah mendatangkan dosa. Yang mubah saja, Abdullah bin Mas'ud merasa menyesal kalau tidak diisi dengan kebaikan. Itu yang mubah-mubah saja, apalagi dengan dosa. Makanya sekecil apapun amalan yang bisa kita kerjakan, maka kerjakanlah amalan tersebut, ya, untuk mengisi apa? Untuk mengisi hari-hari kita dengan berbagai macam kebaikan. Minimal murojaah, ya, murojaah, mengulang-ulang hafalan, ya, begitu, insya Allah. Baik, Ustadz. Ini sepertinya apa yang tadi Ustadz sampaikan membuat saya juga berpikir ulang, ya. Mungkin harus dicatat nih beberapa tahun ke belakang, Ibu Bapak, saumnya sudah berapa kali, saum mana yang bolong, saum mana bukan milik kita, ya. Hari ini kesempatan besar, ilmu sudah disampaikan, tinggal kita bagaimana mengamalkan ilmu itu nih. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita, ya. Ustadz, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, namun saya ingin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak bahwa insya Allah kajian subuh ini dan kajian-kajian Ustadz yang lainnya bisa disimak kembali di channelnya YouTube Khalifah Tour, ya. Silakan di subscribe, di like, dan nyalakan notifikasinya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi bekal selama bulan suci Ramadan, dikala Ibu sambil menunggu, selain tilawah Al-Quran, juga bisa mengulang-ulang apapun yang disampaikan oleh Ustadz, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah. Ustadz, itu saja yang bisa mau sampaikan. Terima kasih, karena memang waktu sudah jam 6. Boleh di penghujung kajian, Ustadz bisa pimpin doa, mudah-mudahan berkah, dan kita bisa menyambut bulan suci Ramadan, ya. Kalau hawa-hawa nama sudah kerasa, ya. Hawa-hawanya, lagi kalau sudah dengar di masjid itu tilawah Al-Quran, rasa-rasanya udah mau sahur gitu. Yeah. Ya, tapi manfaatkan, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan lebih baik lah dari Ramadan tahun kemarin. Amin, amin. Ustaz, mana Ustaz pimpin doa? Baik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma salimna Ramadan, wasallim Ramadan lana, wasallim Ramadan lana, wasallimhu minna mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, Allahumma a'tiq riqabana minan nar wa a'tiq riqaba aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Gun-Gun. Amin Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan di penghujung kajian sedekah di kajian subuh itu sekarang update per tanggal 30 3.219.000 rupiah. Bagi Ibu Bapak yang ingin bersedekah di kajian subuh, silakan. Nomor rekeningnya sudah ada di kolom chat, ya. Terima kasih para guru-guru yang sudah hadir, Bunda Empet dengan dosennya. Terima kasih Pak Haji Rustam Sumarna, terima kasih Ustadz Gun-Gun, dan terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir.
Mudah-mudahan pagi ini menjadi hari-hari yang spesial buat Ibu di hari Kamis, di hari Rabu. Besok insya Allah kajian pagi akan diisi oleh Ustadz Nail, siaran dari Makkah Al-Mukarramah. Ya. Mudah-mudahan beliau sehat. Mari kita akhiri ucapan hamdalah dan doa akhir para ulama. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mu dan Kang Dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.